Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurcova Carolina, absen nomor 4 dari Prodi D3 Kebidanan Semarang, Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya akan menyampaikan materi fisiologi yang berjudul Sistem Reproduksi Wanita. Yang pertama, saya akan menyampaikan sistem reproduksi wanita bagian luar. Ini ya. Yang pertama ada mon pubis. Ini mon pubis. Nah, mon pubis ini adalah jaringan lemak yang mengelilingi tulang pubis. Jaringan ini mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak dan feromen yang meningkatkan daya tarik seksual. Yang kedua ada labia mayora. Ini labia mayora merupakan pintu gerbang yang melindungi organ reproduksi wanita bagian luar. Organ ini berukuran besar dan terdapat kelenjar keringat dan sebaceus yang melindungi cairan lubrikasi. Yang ketiga ada labia minora. Ini labia minora. Nah, labia minora ini terletak di sebelah dalam labia mayora dan mengelilingi pembukaan vagina dan uretra. Permukaan labia minora sangat rapuh dan sensitif sehingga mudah mengalami iritasi dan pembengkakan. Yang keempat ada klitoris. Ini klitoris. Klitoris ini adalah benjolan kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan dan bisa mengalami ereksi. Yang kelima adalah orifisium uretra. Ini adalah jalur keluar urin dari kandung kemih ini yang kecil. Yang keenam ada mulut vagina. Terletak di bawah orifisium uretra. Himen selaput darah adalah suatu membran yang bentuk dan ukurannya bervariasi melingkari mulut vagina. Ini di sini. Yang ketujuh ada perineum. Ini perineum. Perineum merupakan daerah muskular yang ditutupi kulit, terletak antara introitus vagina dan anus. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada vagina. Vagina adalah suatu area yang berbentuk seperti saluran yang lentur dan berotot. Panjangnya sekitar 7,5 sampai 10 cm. Vagina juga merupakan tempat keluarnya lendir serviks dan darah menstruasi. Yang kedua ada serviks atau leher rahim, adalah bagian bawah dari rahim berbentuk seperti tabung yang berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi dan sebagai jalan masuk sperma saat hubungan seksual. Yang ketiga, uterus atau rahim adalah suatu ruang kosong berbentuk seperti buah pir, berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Ini ya. Yang keempat adalah tuba Fallopi. Tuba Fallopi berbentuk seperti pembuluh kecil yang menempel pada bagian atas rahim, berfungsi sebagai jalan yang dilalui sel telur untuk berpindah dari ovarium ke rahim. Yang kelima adalah ovarium. Ovarium adalah jaringan kecil berbentuk oval yang berada di rahim. Ovarium berfungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon seks perempuan yang kemudian akan dilepas ke aliran darah. Nah, tadi itu adalah organ-organ reproduksi wanita bagian luar dan bagian dalam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya kehamilan. Proses terjadinya kehamilan itu ada 5 fase yang terjadi. Yang pertama ada ovulasi. Ovulasi di mana ovarium melepaskan sel telur yang matang untuk dibuahi. Awalnya di dalam ovarium terdapat sekelompok sel telur yang tumbuh dalam kantong kecil berisi cairan atau folikel.
Kemudian salah satu sel telur yang matang akan keluar dari folikel itu, dan proses ini terjadi sekitar 2 minggu setelah periode menstruasi yang terakhir. Yang kedua adalah penebalan lapisan rahim. Setelah ditinggalkan sel telur, folikel akan berkembang menjadi korpus luteum atau suatu massa jaringan di dalam ovarium. Lalu korpus luteum akan melepaskan hormon yang membantu menebalkan lapisan rahim untuk menyambut sel telur yang dibuahi. Yang ketiga ada perjalanan sel telur di tuba falopi. Setelah sel telur lepas dari ovarium, sel tersebut akan pindah ke tuba falopi atau saluran yang menghubungkan ovarium dan rahim. Setelah sel telur akan tetap berada di sana selama 24 jam menunggu sel sperma yang membuahinya. Setelah itu, ketika ejakulasi seorang pria mungkin mengeluarkan 40-150 juta sperma yang mulai menuju saluran tuba falopi untuk membuahi sel telur. Sperma pun kira-kira dapat hidup selama 2 atau 3 hari. Dari sekian juta sperma, hanya beberapa ratus yang berhasil mendekati sel telur. Karena banyaknya penghalang alami dalam tubuh wanita. Namun, jika tak ada sperma yang membuahi, maka sel telur akan berjalan menuju uterus, menebal, kemudian luruh melalui vagina atau dikenal sebagai menstruasi. Yang keempat adalah suhu basal tubuh, di mana pembuahan sel telur oleh sel sperma diperlukan. Yang keempat yaitu suhu basal tubuh, di mana pembuahan sel telur oleh sel sperma diperlukan waktu sekitar 24 jam bagi sel sperma untuk membuahi sel telur. Ketika sperma berhasil menembus sel telur, maka permukaan sel telur pun akan berubah sehingga tak ada sperma lain yang bisa masuk. Yang terakhir adalah implantasi. Sel telur yang dibuahi akan tumbuh dengan cepat dan membelah menjadi banyak sel, lalu membentuk buntalan atau blastokista yang meninggalkan tuba falopi dan memasuki rahim sekitar 3-4 hari setelah pembuahan. Setelah sampai di rahim, blastokista akan menempel pada lapisan rahim atau endometrium yang disebut dengan implantasi. Kemudian implantasi ini akan berkembang menjadi embrio dan plasenta. Dalam 3 minggu, sel saraf pertama janin akan terbentuk. Lapisan rahim pun menjadi lebih tebal dan serviks tertutup oleh sumbatan lendir yang akan tetap seperti itu hingga bayi siap dilahirkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan ASI dan pengeluaran ASI. Yang pertama adalah proses pembentukan ASI. Proses pembentukan laktogen produksi ASI itu ada 3. Yang pertama adalah laktogenesis 1. Pada fase akhir kehamilan, payudara perempuan memasuki fase pembentukan laktogenesis 1, di mana payudara mulai memproduksi kolostrum yang berupa cairan kuning kental. Pada fase ini, payudara perempuan juga membentuk penambahan dan pembesaran lobulus alveolus. Tingkat progesteron yang tinggi dapat menghambat produksinya ASI. Pada fase ini, kolostrum yang keluar pada saat hamil atau sebelum bayi lahir tidak menjadikan masalah sedikit atau banyaknya ASI yang akan diproduksi. Yang kedua yaitu laktogenesis 2.
pada saat melahirkan dan plasenta keluar menyebabkan penurunan hormon progesteron, estrogen, dan HPL secara tiba-tiba. Akan tetapi kadar hormon prolaktin akan tetap tinggi dan menyebabkan produksi ASI yang berlebih. Pada fase ini, apabila payudara dirangsang, kadar prolaktin dalam darah akan meningkat dan akan bertambah lagi pada periode waktu 45 menit dan akan kembali ke level semula sebelum rangsangan 3 jam kemudian. Proses laktogenesis 2 dimulai sekitar 30-40 jam setelah melahirkan. Akan tetapi ibu yang setelah melahirkan merasakan payudara penuh sekitar 2-3 hari setelah melahirkan. Bentukan ASI yang terakhir adalah laktogenesis 3. Fase laktogenesis 3 merupakan fase di mana sistem kontrol hormon endokrin mengatur produksinya ASI selama kehamilan ibu. Fase yang terakhir pembentukan ASI yaitu laktogenesis 3. Fase laktogenesis 3 merupakan fase di mana sistem kontrol hormon endokrin mengatur produksinya ASI selama kehamilan dan beberapa hari setelah melahirkan. Pada saat produksi ASI mulai stabil, sistem kontrol autokrin dimulai. Yang kedua yaitu proses pengeluaran ASI. Sewaktu bayi menghisap puting areola, maka ujung saraf sensori yang terdapat pada puting susu terangsang. Rangsangan akan dikirim ke otak atau hipotalamus yang akan memacu keluarnya hormon prolaktin yang kemudian akan merangsang sel-sel payudara untuk memproduksi ASI. Jumlah prolaktin yang akan diproduksi tersebut akan menghasilkan banyak frekuensi dan intensitas isapan bayi. Semakin teratur dan lama hisapan si buah hati, semakin banyak susu yang akan ibu hasilkan. Rangsangan yang ditimbulkan isapan si bayi diteruskan ke bagian hipotalamus yang akan melepaskan hormon oksitosin. Oksitosin akan memacu sel-sel otot yang memberi jaringan dan salurannya untuk berkontraksi, sehingga memeras udara keluar. Keluarnya udara susu karena kontraksi otot tersebut disebut refleks lesu. Terjadinya refleks aliran dalam keadaan psikologis ibu, rasa khawatir akan menghambat refleks tersebut. Ada beberapa hormon yang berperan dalam pembentukan ASI. Yang pertama ada progesteron yang berfungsi mempengaruhi pertumbuhan dan ukuran alveoli. Yang kedua ada estrogen yang berfungsi menstimulasi sistem saluran ASI untuk membesar. Yang ketiga ada prolaktin berperan dalam membesarnya alveoli dalam kehamilan. Yang keempat ada oksitosin yang berfungsi mengencangkan otot halus dalam rahim pada saat melahirkan dan setelahnya melahirkan. Yang kelima ada human placenta lactogen atau HPL yang berperan dalam pertumbuhan payudara, puting, dan areola sebelum melahirkan. Terdapat juga beberapa hormon lain, namun perannya tidak terlalu penting, seperti hormon insulin, tiroksin, dan kortisol. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai proses pembentukan ASI dan materi yang kedua yaitu sistem limfatik. Yang pertama saya akan menjelaskan macam-macam sel darah manusia. Yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit.
Sel darah merah terkenal berwarna merah pekat dengan jumlah sel yang cukup banyak di dalam darahnya dibandingkan kedua komposisi darah lainnya, yaitu leukosit dan trombosit. Warnanya yang merah pekat salah satunya disebabkan oleh keberadaan hemoglobin, protein yang bertugas mengikat oksigen dalam darahnya. Fungsi sel darah merah adalah mengangkut atau mengedarkan hemoglobin dan oksigen dari paru-paru ke jaringan dan menjaga keseimbangan asam basa cairan darah. Kadar normal hemoglobin pada laki-laki sebesar 132 sampai 166 per liter. Sedangkan perempuan sebesar 116 sampai 150 gram per liter. Umumnya, masa hidup sel darah merah hanya bertahan sekitar 4 bulan atau 120 hari. Selama masa itu, tubuh akan secara teratur mengganti dan memproduksi sel darah merah baru. Yang kedua ada sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit dalam seluruh komposisinya. Sel darah putih berfungsi dalam mempertahankan kekebalan tubuh. Leukosit akan mempertahankan tubuh dari serangan penyakit. Fungsi tersebut didukung oleh kemampuan leukosit untuk bergerak seperti amoeba dan sifat fagositosis memangsa atau memakan. Normalnya jumlah sel darah putih pada orang dewasa sekitar 3.400 sampai 9.600 sel per mikroliter darah yang terdiri atas beberapa jenis yaitu neutrofil, limfosit, monosit, eosinosil, dan basofil. Masa hidup sel darah putih pun cukup lama, bisa dalam hitungan hari, bulan hingga tahun tergantung jenisnya. Yang terakhir ada trombosit, keping darah atau platelet. Trombosit adalah sebuah fragmen sel berukuran kecil. Komponen darah yang satu ini juga disebut sebagai keping darah. Trombosit memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh terluka. Tepatnya, trombosit akan membentuk sumbatan bersama benang fibrin guna menghentikan perdarahan, sekaligus merangsang pertumbuhan jaringan baru di area luka. Jumlah trombosit normal di dalam darah yaitu antara 150.000 sampai 400.000 trombosit per mikroliter darah. Jika kelebihan jumlah trombosit akan mengakibatkan pembekuan darah yang tidak diperlukan. Akhirnya bisa beresiko menimbulkan penyakit stroke dan serangan jantung. Sementara jika kekurangan jumlah trombosit, maka akan menyebabkan perdarahan hebat karena darah sulit membeku. Berikutnya, yang kedua saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pembentukan sel darah pada manusia. Hematopoiesis merupakan proses pembentukan komponen sel darah, di mana terjadi proliferasi, maturasi, dan diferensiasi sel yang terjadi secara serentak. Proliferasi sel menyebabkan peningkatan atau pelipat gandaan jumlah sel. Dari satu sel hematopoietik pluripoten menghasilkan sejumlah sel darah. Maturasi merupakan proses pematangan sel darah, sedangkan diferensiasi menyebabkan beberapa sel darah yang terbentuk memiliki sifat khusus yang berbeda-beda. Pada individu dewasa, sel-sel hematopoiesis bersumber dari sumsum tulang, baik sumsum tulang belakang dan tulang besar lain.
Sedangkan pada embrio yang mengalami perkembangan, hematopoiesis bersumber dari suatu agregat sel darah. Hematopoiesis pada manusia terdiri atas beberapa periode. Yang pertama adalah mesoblastik. Terjadi pada embrio umur 2-10 minggu yang dihasilkan adalah HBG1, HBG2, dan HB porlan. Yang kedua adalah hepatik. Dimulai sejak embrio umur 6 minggu terjadi di hati, sedangkan pada limfa terjadi pada umur 12 minggu dengan produksi yang lebih sedikit dari hati. Di sini menghasilkan hemoglobin. Yang ketiga adalah meoloid. Dimulai pada usia kehamilan 20 minggu, terjadi di dalam sumsum tulang, kelenjar limfonodi, dan timus. Di sumsum tulang, hematopoiesis berlangsung seumur hidup, terutama menghasilkan HbA, granulosit, dan trombosit. Pada kelenjar limfonodi, terutama sel-sel limfosit, sedangkan pada timus yaitu limfosit, terutama limfosit T. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembentukan sel darah diantaranya adalah asam amino, vitamin, mineral, hormon, ketersediaan oksigen, transfusi darah, dan faktor-faktor perangsang hematopoietik. Begitulah proses pembentukan darah pada manusia. Yang ketiga, saya akan menjelaskan beberapa fungsi kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening merupakan bagian tubuh yang memegang peran penting dalam sistem imun. Ibarat kata, mereka sebagai pasukan yang siap sedia untuk mengatasi berbagai infeksi. Ada 3 fungsi utama kelenjar getah bening bagi kesehatan tubuh kita. Yang pertama yaitu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Cairan limfa diperoleh dari berbagai macam cairan yang ada dalam jaringan tubuh kita. Sedangkan itu, cairan tersebut akan disaring oleh kelenjar getah bening. Apabila terdapat kelebihan cairan atau cairan mengandung organisme berbahaya, kelenjar getah bening akan mengembalikannya lagi ke aliran darah agar terbuang oleh tubuh melalui sistem ekskresi. Dengan begitu, kadar cairan dalam tubuh akan selalu seimbang. Yang kedua yaitu menjaga daya tahan tubuh dan melawan infeksi. Di dalam kelenjar getah bening terdapat salah satu jenis sel darah putih yaitu limfosit. Limfosit berguna untuk mendeteksi dan menyerang organisme berbahaya menyebabkan infeksi dalam tubuh. Misalnya virus, bakteri, kuman, sel yang rusak, hingga sel kanker. Kelenjar getah bening memiliki sistem khusus untuk mengingat dan membedakan organisme mana yang bahaya buat tubuh dan mana yang aman. Karena itulah kelenjar getah bening sangat penting untuk mencegah tubuh diserang penyakit. Yang terakhir adalah menyerap lemak dan zat gizi yang larut dalam lemak. Kelenjar getah bening yang ada di usus mampu membantu sistem pencernaan untuk menyerap lemak dan zat gizi lainnya yang larut dalam lemak. Pasalnya, lemak dan zat gizi yang larut dalam lemak tidak dapat langsung diserap oleh pembuluh darah kapiler seperti zat gizi lainnya, seperti gula dan protein. Nah, tadi itu adalah materi-materi yang bersangkutan dengan sistem limfatik, seperti jenis-jenis sel darah manusia, proses pembentukan sel darah manusia, dan juga fungsi getah bening. Dengan begitu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.